Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Kids Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dalam ibadah kali ini bersama dengan kakak-kakak Rahel dan Kak Ria. Kak Ria. Hari ini kita mau beribadah kembali ya Kak Ria ya. Betul. Harus tetap bersukacita dan semangat pastinya ya Kak. Pastinya dong. Betul. Nah adik-adik coba persiapkan diri dulu. Duduknya yang nyaman dulu, yang rapi dulu. Ya kan, kalau masih ada mainan-mainan di sekitarnya disimpan dulu semuanya. Karena kita mau mulai ibadah, oke? Yuk sekarang lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk datang kembali beribadah bersama-sama Tuhan. Walaupun kami ibadah online Tuhan, tetapi kami mau memberikan yang terbaik Tuhan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk. Ajak mama papanya juga untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tepuk tangan dulu yang di rumah. Jempolnya juga sama-sama sama kakak. Shalalala, shalalala, hey, ye, lagi ya. Shalalala, shalalala, hey. Shalalala, shalalala, hey, ye. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi ya, joget lagi. Shalalala, shalalala, hey. Shalalala, shalalala, hey, ye. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik boleh silahkan duduk kembali. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus. Katakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Katakan Yesus, domba Allah. Domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Katakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Panggil nama Yesus. Domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Sama-sama angkat tangan kalian. Domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Adik-adik, yuk sama-sama sembah Tuhan. Kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo adik-adik kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah kekuatan kami ya Bapa. Kami tidak mampu Tuhan kalau kami berjalan sendiri Tuhan. Sebab Engkaulah yang memampukan kami ya Bapa. Engkau yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami sukacita dan damai sejahtera ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mampu Tuhan untuk mengerti isi firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sudah siap dengan firman Tuhan nih? Yuk ambil Alkitabnya, buku catatannya dan duduknya manis. Ajak juga mama dan papa serta adik, kakak untuk kita beribadah bareng ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema rendah hati dengan memberi respon yang tepat. Diambil dari 2 Samuel 16 dan pasal 19. Nah, adik-adik, kalian masih ingat nggak cerita minggu lalu? Yap, betul, tentang Yonatan dan Daud. Yonatan yang rendah hati menolong Daud agar rencana Tuhan tergenapi, yaitu Daud menjadi seorang raja. Jadi seorang raja itu sulit loh adik-adik. Banyak tanggung jawabnya, banyak tantangannya, dan dia juga harus menggembalakan domba-dombanya, yaitu bangsa Israel. Ketika Daud menjadi seorang raja, ada seseorang yang mengingini tahta Daud. Kalian tahu siapa? Dia adalah anaknya sendiri yang bernama Absalom. Dia ingin menjadi seorang raja. Bahkan dia mengadakan persepakatan gelap agar orang-orang bangsa Israel memilih Absalom. Ketika mendengar itu, Daud pun menghindari Absalom dengan cara pergi dari Yerusalem. Saat dia pergi dari Yerusalem, dia bertemu dengan seseorang di Bahurim yang bernama Simei bin Gera. Dia ini sangat tidak menyukai Daud, dia membenci Daud karena Daud telah menjadi raja. Nah, ketika sampai di sana, Simei pun mendekati Daud. Dan lalu dia mengutuki Daud, bahkan dia melempari batu ke arah para prajuritnya Daud dan juga Daud. Nah, dia mengutuki dengan kalimat-kalimat yang tidak baik adik-adik. Yuk kita baca di 2 Samuel 16 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama ya. Ayat 7-nya, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Ayat 8-nya, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Nah, ketika mendengar itu, marahlah Abisai prajuritnya. Dia minta izin sama Daud. Izinkan aku untuk menyeberangi bertemu dengan Simei agar aku akan membunuh dia. Karena perkataannya itu menyakitkan Daud. Tapi kalian tahu respon Daud berbeda. Yuk kita baca di 2 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama ya. Ayat 11-nya, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Binyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ayat 12-nya, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu padaku hari ini. Nah, adik-adik, responnya sangat bertentangan sekali. Para prajuritnya mengira bahwa ini bukan kehendak Allah, melainkan Simei sedang mengungkapkan kemarahannya karena Daud telah menjadi raja. Tapi Daud berbeda responnya. Dia menganggap bahwa ini adalah kehendak Allah, dan juga dia
mengira bahwa dia secara diam-diam sedang menderita dan Tuhan akan memberikan upahnya kepada Daud. Nah, lalu Daud pun melanjutkan perjalanannya. Begitupun juga Simei, mereka berjalan berlawanan arah. Simei terus berjalan ke lereng gunung sambil terus mengutuki Daud dan juga melempari batu. Nah, saat Daud dan para prajuritnya meneruskan perjalanan, sampailah dia di Yordan. Ketika di sana mereka beristirahat karena sudah melalui perjalanan yang jauh. Nah, ketika peperangan itu terjadi antara Absalom dan Daud, Absalom dikalahkan dan Daud mendengar bahwa Absalom meninggal. Lalu Daud pun terkejut karena anaknya meninggal dan dia menangis sedih sekali. Nah, karena Absalom sudah dikalahkan, maka Daud dan para prajuritnya dan orang-orang yang mengikuti Daud kembali ke Yerusalem. Saat dalam perjalanan, dia disambut oleh banyak orang. Ada satu orang, yaitu Simei bin Gera. Dia juga bersama-sama orang Yehuda. Dia menyongsong sang raja. Ketika Daud dalam perjalanan, dia mau menyeberangi sungai Yordan. Lalu Simei mendekati Daud. Dia sujud di hadapan Daud. Dia meminta ampun karena dia telah berbuat salah. Dia menyadarinya, adik-adik. Yuk kita baca di 2 Samuel 19 ayat 19 dan 20 ya. Kita baca sama-sama ya. Ayat 19-nya. Dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari itu. Tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi." Ayat 20. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa, dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Nah, ketika mendengar itu, Abisai masih marah sama Simei karena perkataannya itu, karena kutukan yang diucapkan oleh Simei. Lalu dia bilang sama Daud, dia pantas untuk dihukum mati karena dia telah mengutuki orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi respon Daud itu tepat sekali. Dia mau mengampuni Simei yang bersalah. Nah, lalu Simei pun meminta maaf. Lalu Daud pun bilang bahwa engkau tidak akan mati, dan raja berjanji karena Simei telah meminta maaf. Wah, seru banget ya firman Tuhan hari ini. Nah, yuk adik-adik kita belajar seperti Daud. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita belajar rendah hati, yaitu tidak mementingkan diri kita. Contoh, "Kak, dia udah nyakitin aku, dia ngerebut mainan aku, atau dia mukul aku, ngejahatin aku." Nah, apa respon kalian yang pertama? Rasanya ingin bales ya. Nah, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk rendah hati, yaitu berarti kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu yang Tuhan mau. Yuk adik-adik, kita kan anak-anak Tuhan, kita harus menjadi berkat buat orang lain. Kita juga harus mengampuni orang lain, dan kita harus belajar yuk minta bantuan sama Tuhan agar kita diberikan kekuatan agar kita bisa melewati semua ini. Nah, karena kita telah mendengar firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita berdoa untuk menutup firman. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, bantu kami ya Bapa agar kami bisa seperti Daud. Kami mempunyai hati yang rendah hati Tuhan. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami ya Bapa, tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa ya Bapa. Kami mau Tuhan Engkau ikut campur tangan dalam kehidupan kami. Dan bantu kami Tuhan agar kami bisa menguasai diri kami, agar kami bisa memilih respon yang tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Papa Mama. Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay.
OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you! Ya adik-adik, sebelum selesai, ketika kita sudah dengar cerita firman Tuhan dari Kak Opi tadi, sekarang kakak mau semuanya kita angkat tangan, kita akan berdoa berkat, terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk angkat tangannya dua-dua, papa mama juga kita akan terima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat berkat dari Tuhan, buat firman Tuhan, buat ibadah yang luar biasa, supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Sekarang kami mau terima berkat dari Tuhan, biarlah adik-adik di rumah, papa mama di rumah diberkati Tuhan dengan kesehatan, perlindungan Tuhan, kekuatan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kamu yang ada di rumah. Berkati juga orang tua, papa mama yang ada di rumah yang mendidik setiap adik-adik di rumah. Diberkati Tuhan dalam setiap usaha pekerjaannya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan dibuat apa saja yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat selalu berhasil. Berkati sekolahmu, kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu melangkah, dimanapun kamu berada, penyertaan Tuhan sempurna kepada setiap kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, nah sekarang kita ada di segmen kreativitas bersama Kak Nanda. Hari ini kita akan membuat kreativitas malaikat dengan menggunakan kedua telapak tangan kita. Yuk kita sama-sama membuat. Nah pada kreativitas kali ini kalian harus menyiapkan yang pertama kertas, lem, gunting, dan glitter untuk dekorasi. Yang pertama kalian harus membuat pola tangan kalian di atas kertas. Dan yang kedua kalian gunting pola tersebut mengikuti garisnya ya. Setelah digunting, kalian gunting juga pola dengan potongan lingkaran untuk menjadi kepala malaikat dan segitiga untuk menjadi badan malaikat tersebut. Setelah kalian punya semua pola yang dibutuhkan, kita gabungkan satu persatu dengan menggunakan lem. Dan kalian bisa gambar deh wajah malaikat yang kalian buat. Lalu bisa kalian hias. Di sini kakak menggunakan glitter untuk mempercantik malaikat yang kakak punya. Nah, sekarang kita udah selesai membuatnya. Gampang bukan adik-adik? Dan jangan lupa, bila kalian sudah selesai, kalian boleh foto bersama hasil kreativitas kalian. Dan kalian jangan lupa tag di elroy_kitchens. Sampai bertemu di lain waktu. Bye-bye!